Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bahwa sejumlah jerigen BBM, sebuah mobil meledak hingga membakar rumah di Banyumas. Diduga keracunan makanan, puluhan warga di Kudus dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Diserang hama, ratusan hektar padi di Banyumas terancam gagal panen. Sebuah mobil meledak di jalan hingga menyambar rumah warga di Banyumas. Setelah diselidiki, ternyata mobil tersebut mengangkut puluhan jerigen BBM berisi bensin. Kebakaran Berawal dari ledakan, api membesar membakar mobil hingga menyambar rumah di Jalan Raya Kabupaten Banyumas. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga dan pengguna jalan panik. Apalagi lokasi kebakaran berada di jalur nasional yang arus lalu lintasnya sedang ramai. Saksi menyatakan mobil yang terbakar tengah melaju dari Banyumas ke Kebumen. Namun tiba-tiba mobil terbakar. Pengemudi langsung meminggirkan kendaraannya tepat di depan rumah warga. Api yang membesar kemudian menyambar rumah warga dan 2 unit sepeda motor. Belakangan diketahui mobil yang terbakar rupanya membawa puluhan jerigen BBM berisi bensin sehingga memicu kebakaran hebat. Mobil dari arah timur juga ada percikan api lah. Nah itu kebakar. Nah terus mungkin nggak kuat, akhirnya berhenti di jalan. Akhirnya mobil itu meledak. Ternyata bawa bensin 10 jerigen. Kebakaran ini membuat jalur nasional Banyumas-Yogyakarta sempat macet selama beberapa jam. Polresta Banyumas telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Banyumas. 2 siswa sekolah dasar tenggelam di Pantai Keramat, Kabupaten Tegal pada Selasa sore. 1 korban ditemukan meninggal, sementara 1 lainnya masih hilang. Salah satu dari 2 korban tenggelam di Pantai Keramat, Kabupaten Tegal ditemukan. Korban adalah Satria, pelajar sekolah dasar berusia 11 tahun, yang dilaporkan tenggelam bersama temannya Azril pada Selasa sore. Keduanya tenggelam terbawa ombak saat hendak mengambil bola yang terlempar ke laut. Saat itu, kedua korban tengah bermain bola di bibir pantai bersama 7 orang temannya. 9 anak ya, jadi bermain menuju ke pantai Keramat. Pukul 16 bermain sepak bola. Dan ketika bermain sepak bola itu dari 9 anak itu bolanya tiba-tiba langsung menuju ke air. Nah, almarhum pertama adalah Erlis ya, itu mengambil bola tenggelam, diseret ombak, langsung almarhum Satria ini mengejar akan membantu menolong. Namun tadi jam pukul 16, jam 7 malam almarhum Satria sudah ditemukan. Pencarian ditunda pada Selasa malam karena kondisi sudah gelap dan ombak cukup besar. Tim gabungan melanjutkan pencarian korban Rabu pagi. Setelah ditemukan, jenazah Satria langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Diduga keracunan makanan, puluhan warga desa Bulung Kulon Kudus dirawat di puskesmas hingga rumah sakit. Rata-rata korban mengalami mual, muntah hingga diare. Mengalami mual, muntah hingga diare, puluhan warga desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo, dibawa ke Puskesmas Jekulo dan Rumah Sakit Nurul Syifa Kudus. Puluhan warga ini diduga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi nasi berkat dari acara hajatan salah satu warga. Senin malam, salah satu warga memang menggelar hajatan 7 hari orang meninggal. Dalam acara itu, warga diberikan nasi berkat dan ternyata usai dikonsumsi, puluhan warga mengalami sakit. Selasa pagi, sejumlah warga mulai dirawat dan jumlahnya kian bertambah pada Selasa sore.
Itu loh kan habis ngaji orang meninggal 7 harinya kan dikasih berkat gitu kan. Nah itu habis itu dibawa pulang terus ya dimakan di rumah, yang mau makan, kalau nggak mau yang nggak kena itu. Rata-rata yang makan itu yang kena. Anggota Polsek Jekulo yang mendatangi penyelenggara hajatan dan meminta keterangan para korban telah mendata jenis makanan yang diberikan kepada warga dan mengambil sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Polisi juga masih mendata jumlah korban yang diduga keracunan makanan hajatan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran belasan kios onderdil motor di Pasar Alun-Alun Kota Tegal. Sementara petugas damkar yang terlindas truk damkar kini kondisinya kian membaik. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran 12 unit kios onderdil di Pasar Alun-Alun Kota Tegal Selasa siang. Sejumlah saksi dan pemilik kios diperiksa untuk mengungkap penyebab kebakaran. Penyidik Polres Tegal Kota masih menunggu hasil pemeriksaan tim Lab 4 Polda Jawa Tengah untuk mengungkap penyebab kebakaran. Namun dari hasil keterangan para saksi, api pertama kali muncul dari kios paling ujung bagian selatan, yaitu dari kios nomor 6. Kebakaran yang terjadi di kios Pasar Rongsok di Tegal Kota, ini memang kalau dilihat dari TKP yang kita periksa tadi bersama dengan lapor ya, kita lapor untuk mencari penyebab kebakaran tersebut. Jadi kita belum tahu nanti hasilnya apa, kita tunggu karena baru selesai melakukan olah TKP dengan tim lapor dari Semarang ya. Jumlah kios yang terbakar ini memang ada 12. Sudah berapa orang yang keterangan? Itu sudah 7 orang. Dari 12 yang punya kios, baru 7 orang yang baru kita periksa. Kalau sumber api dari kios yang sebelah mana? Yang paling selatan, itu berarti yang nomor 6. Sementara itu petugas pemadam kebakaran yang terluka akibat terlindas mobil damkar saat proses pemadaman api di Pasar Alun-Alun Kota Tegal masih dirawat di ICU RSUD Kardina. Parwoto dalam kondisi baik dan kesadaran penuh. Meski sempat syok usai kecelakaan, pria berusia 57 tahun ini kini bisa diajak berkomunikasi. Istri korban bersyukur suaminya sudah sadar. Iya, transfusi darah A+ sudah. Cuman cari trombosit A+ belum ada. Trombositnya belum ada. Tapi kondisi keseluruhan Bapak sehat? Alhamdulillah udah. Berangsur membaik ya, Bu? Sudah membaik, iya. Bisa. Dokter mengatakan Parwoto mengalami patah tulang paha dan belakang. Meski kondisinya membaik, pasien harus menjalani perawatan di ruang ICU agar penanganan dan tindakan medis bisa lebih baik. Yang telah dilakukan adalah transfusi darah karena HB-nya turun, kemudian persiapan sebelum operasi kita lakukan ronsen di tulang belakang, CT scan di tulang belakang dan nanti ronsen di kedua paha karena terjadi patah tulang. Kecelakaan yang menimpa Parwoto terjadi saat proses pemadaman 12 kios yang terbakar di Pasar Alun-Alun Kota Tegal Senin lalu. Saat itu, korban berdiri di belakang mobil damkar yang hendak mengisi air. Diduga sopir mobil damkar tidak menyadari ada korban di belakang mobil hingga tancap gas mundur. Korban pun sempat terlindas ban belakang mobil. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ditemukan benda berbentuk mortir, sebuah gudang rongsok di Kabupaten Magelang dipasangi garis polisi. Benda seberat 2,5 kg itu dievakuasi dari lokasi penemuan oleh tim Gegana. Garis polisi terpasang di sebuah gudang pengepul besi rongsok di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang. Bukan tanpa sebab, di tempat ini ditemukan sebuah barang yang diduga mortir. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh karyawan dari gudang yang curiga saat melihat barang yang tidak biasa itu. Ia akhirnya melapor ke pemilik gudang dan pemilik gudang melaporkan ke Polsek Muntilan. Sekitar jam 10-an ya, kita mulai aktivitas seperti biasa. Lalu kita mau muat ke atas truk gitu. Kemudian ketika karung-karung itu lagi kita stop back, itu karyawan ada yang menemukan seperti
khawatir ya, bentuknya seperti apa ya, lonjong gitu, cuman di belakangnya ada kayak kakinya. Berkarat nggak? Berkarat ya. Untuk jumlahnya berapa, Pak? Cuman 1. Itu tidak diketahui asalnya dari mana? Asalnya saya nggak bisa memastikan dari mana. Karena kita khawatir, saya telepon tadi hubungi dari Polsek, langsung petugas datang ke mana. Anggota Polsek Muntilan yang datang ke lokasi penemuan mengosongkan areal gudang, memasang garis polisi sambil menunggu tim Gegana Brimopolda Jawa Tengah untuk mengevakuasi barang yang diduga mortir itu. TKP kita pastikan aman. Untuk selanjutnya informasi ini besok akan dilaksanakan evakuasi dan disposal oleh tim Gegana Brimopolda Jawa Tengah. Barang yang diduga mortir telah diamankan tim Gegana Polres Magelang. Namun untuk memastikan tidak ada lagi mortir di lokasi, gudang rongsok untuk sementara ditutup. Truk yang akan mengumpulkan barang-barang bekas juga berhenti beroperasi sampai penelusuran selesai dilakukan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.